warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik ya. Puasa enggak? Puasa, alhamdulillah. Puasanya udah bolong? Biasanya kan kalau cewek ya, udah bolong apa belum? Dan sekarang untuk pembelajaran minggu ini kita akan membahas tentang pengurusan jenazah. Sebelum itu berdoa terlebih dahulu. Silakan bisa dipimpin ketuanya. berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang semangat ya. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu. Siapa yang enggak berangkat hari ini? Semua. Nah, semua. Alhamdulillah. Hiro, Mala, Hiro, Anis, Hiro. Oke, selanjutnya kita langsung bahas materi pada pertemuan hari ini, yaitu tentang pengurusan jenazah. Sudah dibaca apa belum tadi malam materinya? Sudah? Nah, kalau sudah, sebelum Ibu jelaskan, coba sebutkan apa aja sih pengurusan jenazah itu. Prosesnya apa aja? Silakan yang bisa. Siapa? Coba Mbak Anis. Proses pengurusan jenazah. 1. Memandikan jenazah. 2. Memakani jenazah. 3. Mensolatkan jenazah. 4. Menguburkan jenazah. Ya. Jadi pengurusan jenazah itu ada 4, ya, yaitu ada memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, kemudian menguburkan jenazah. Jadi bila manusia itu sudah meninggal di dunia ini, maka kan sudah tidak ada lagi yang bisa dibangga-banggakan ya. Jadi seorang yang pintar pun atau yang memiliki kekayaan banyak tidak ada gunanya ketika sudah meninggal dunia. Kemudian misalnya kadang buat apa sih orang-orang itu berlaku sombong, atau misalnya mereka terlalu bermegah-megah di dunia, karena pada akhirnya mereka akan meninggalkan dunia, yaitu meninggal dan kemudian akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini awal yaitu ada sakaratul maut. Kalian tahu nggak sakaratul maut itu apa? Coba kalau sudah dipelajari, silakan Ibu pengen tahu. Apa sih sakaratul maut itu? Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba Mbak Mala. Gejala satu dari kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian disebut sakaratul maut. Jadi sakaratul maut itu merupakan proses di mana manusia itu akan menuju kematian. Di situ prosesnya itu dijelaskan di sini, ada gejala seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan, rasa lemah, kantuk, kehilangan kesadaran, dan hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Jadi mereka itu sudah tidak seperti orang normal seperti kita, bisa membedakan antara yang baik dan benar, membedakan antara rasa panas, dingin. Tapi kalau ketika menuju sakaratul maut, itu akan mereka tidak seperti tidak sadar ya, kehilangan kesadaran. Itu akan ditandai seperti ilusi atau halusinasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada proses pengurusan jenazah.
setiap manusia yang meninggal itu sebelum mereka dikembalikan ke tanah, dikuburkan, maka ada proses yang harus dilewati. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Apa sih memandikan jenazah? Coba dibaca, Mbak Anu. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Ya, jadi walaupun manusia itu sudah meninggal, tapi tetap mereka harus disucikan, dimandikan, karena mereka kan pasti di dalam tubuhnya itu mempunyai kotoran-kotoran yang harus dibersihkan. Di sini juga ada syaratnya. Syarat itu ketika jenazah laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki. Ya, kecuali kalau misal seperti anggota keluarganya. Biasanya kalau bapaknya yang meninggal, anaknya boleh memandikan karena anaknya juga termasuk mahram. Kemudian jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami dan istri atau mahramnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada mengafani jenazah. Mengafani jenazah itu juga harus dilakukan secara baik-baik. Kalian tahu nggak mengafani jenazah itu? Jadi mengafani jenazah itu, jenazah harus tetap dikasih kain, dikasih baju gitulah ya. Cuman bajunya memang nggak model seperti kita, ada warnanya. Kalau mengkafani itu pakai kain kafan. Kain yang digunakan itu harus. Nah, di sini ada ketentuannya. Ketentuan dalam mengafani jenazah. Silakan Mbak Anis coba dibaca. Apa sih ketentuannya? Yang pertama, kain yang digunakan hendaklah bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh. Ya. Kain kafan hendaklah berwarna putih. Jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaklah 3 lapis, sedangkan perempuan 5 lapis. Sebelum digunakan untuk membungkus, kain kafan hendaknya diulang-ulangnya. Kemudian tidak berlebihan dalam mengafani jenazah. Ya. Jadi itu ya ketentuannya. Kain kafan pun tidak sembarangan. Kain kafan harus warnanya putih. Kemudian harus bagus, bersih, kemudian menutupi seluruh tubuh. Nah, dan jumlah kain kafan bagi laki-laki dan perempuan juga berbeda ya. Jangan disamakan. Kalau laki-laki itu ada aturannya yaitu 3 lapis, sedangkan perempuan 5 lapis. Biasanya kan kalau perempuan itu tetap ada jilbabnya walaupun dia pakai kain kafan. Itu yang membedakan antara pengurusan jenazah atau mengafani laki-laki, mayat laki-laki dan perempuan. Kemudian dikasih wangi-wangian, walaupun mereka sudah meninggal, tapi tetap dikasih wangi-wangian supaya bersih. Tidak berlebihan dalam mengafani jenazah, kan sudah ada aturannya, jadi tidak dilebih-lebihkan. Misalnya kain kafannya 10 ya, biar tebel, biar anget. Nah, jadi di situ sudah ada ketentuannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mensolatkan jenazah. Jadi ketika seseorang sudah meninggal, sudah menjadi jenazah, maka sebelum dikuburkan maka dia akan disolatkan, karena kewajiban sebelum manusia meninggal itu yaitu sholat. Islam sangat menganjurkan persaudaraan, sehingga sekalipun salah satu dari kita ada yang meninggal, tetap harus disolatkan ya. Kemudian di sini tata cara pelaksanaannya juga banyak. Ada membaca niat, tetap seperti sholat pada umumnya, cuman yang membedakan kalau sholat biasa kan gerakannya kan banyak ya.
ada sujud, ruku. Tapi kalau sholat jenazah itu hanya berdiri. Kalian pernah ikut sholat jenazah gitu? Belum ya? Belum. Nanti barangkali kalian setelah mempelajari ini, nanti kalian bisa ikut mensolati jenazah ketika di masyarakat, ya? Paham nggak? Nah, kemudian ada syarat wajib dan syarat sahnya sholat sholat jenazah, yaitu urutannya tetap, yaitu ada takbiratul ihram, kemudian nanti membaca niat, membaca surat Al-Fatihah, kemudian takbirnya itu ada 2 kali ya. Yang pertama yaitu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua ada membaca sholawat Nabi. Jadi sholawat Nabinya juga yang biasa. Sholawat Nabi yang biasa gimana? Yang biasa kalian baca? Allahumma. Ya, kemudian ada takbir yang ketiga yaitu membaca doa. Membaca doa untuk si mayat. Dan takbir keempat yaitu membaca doa lagi, kemudian mengucap salam. Itu untuk mensolatkan, jadi ada beberapa rukunnya. Yang selanjutnya yaitu materi terakhir ada menguburkan jenazah. Di sini jadi menguburkan jenazah juga ada syarat-syaratnya, yaitu minimal kedalamannya yaitu 2 meter supaya aman. Nah, jadi kan kadang namanya orang sudah tidak bernyawa itu lama-lama pasti akan busuk. Jadi supaya aman maka harus ada syarat kedalaman ulang kuburnya yaitu minimal 2 meter. Kemudian tata caranya juga harus perlahan ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur. Ditempatkan dengan cara dimiringkan ke arah kiblat. Selanjutnya, tali pengikat jenazahnya di bagian kepala dan kaki itu dibuka agar menyentuh tanah langsung. Itu ya. Sudah paham apa belum? Sudah. Untuk selanjutnya, untuk tugas minggu depan nanti kita akan praktek. Tadi kan Ibu baru menjelaskan tata caranya semuanya, dan minggu depan kita praktek mengkafani jenazah. Kemudian nanti dikerjakan soal-soal yang ada. Sini nanti dibahas juga minggu depan. Oke? Oke ya. Sudah, mungkin itu saja yang Ibu dapat sampaikan untuk materi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan dulu hamdalah alhamdulillah, supaya ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan masing-masing dan sehari-hari ya. Sekian dari Ibu. Silakan pimpin doa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.